Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di pembelajaran ekonomi kelas 12. Di pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Apa itu jurnal penyesuaian? Oke, kita flashback dulu ke belakang bahwa kita udah belajar atau udah latihan gimana caranya mencatat jurnal umum, kemudian memposting ke dalam buku besar, dan kemudian mencatat dalam neraca saldo. Setelah neraca saldo, barulah kita tutup buku dan mencatat laporan-laporan yang perlu kita laporkan. Tapi sebelum dilaporkan, ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan lain-lain, itu kita harus menyesuaikan dulu nih transaksi-transaksi yang udah kita catat di dalam jurnal, di dalam neraca saldo. Lalu, apa itu jurnal penyesuaian? Apa aja yang disesuaikan? Gini, cara gampangnya tuh kayak gini. Jurnal penyesuaian itu dicatat pada akhir periode, yaitu satu periode itu Januari sampai Desember gitu, pokoknya 1 tahun gitu. Kemudian contoh gampangnya itu kalian itu lagi mau sewa kos-kosan nih. Nah, kalian masuk kos itu pada bulan misalkan Mei. Pada bulan Mei kalian masuk kos. Kalian itu udah bayar selama 1 tahun. Jadi kalau di kos-kosan kayak di Jogja atau di Semarang atau yang banyak kampusnya gitu, atau mungkin ada di sekitar kalian kos-kosan gitu, ada yang bayarnya tuh pas di awal kalian tuh masuk. Jadi masuk kos, habis itu bayar buat 1 tahun gitu. Nah, kalian tuh masuk pada bulan Mei, kemudian untuk 1 tahun yang otomatis berakhirnya periode kalian di kos itu adalah bulan Mei. Tapi di tengah jalan, kalian tuh keluar kos pada bulan, apa ya enaknya, September deh yang bagus. Pada bulan September, kalian keluar kos. Nah, otomatis kan kalian masih kayak punya tabungan di kos gitu kan. Harusnya itu Mei keluar, tapi malah kalian tuh dipercepat gitu keluarnya pada bulan September. Nah, maka dari itu harus disesuaikan tuh sama transaksi pas awal. Kan nggak mau kan kalau uang yang udah kalian setorkan 1 tahun itu nggak tercatat, hilang sia-sia gitu kan. Nah, kalau di akuntansi hal tersebut harus disesuaikan. Biar apa sih? Biar sesuai dengan keadaan aslinya. Tujuan dari akuntansi kan ingin memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Jadi, apapun yang terjadi, kan uang nih ya, apapun yang terjadi harus dilaporkan. Lalu apa aja sih yang perlu disesuaikan? Di sini udah ada nih kotak-kotak yang harus disesuaikan, yaitu ada beban dibayar di muka, kemudian beban yang masih harus dibayar, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, dan yang terakhir adalah piutang tak tertagih. Jadi jurnal penyesuaian itu biasanya dari neraca saldo. Kalau enggak, dari soalnya udah tercatat gitu jurnal penyesuaiannya, harus disesuaikan apa aja. Tapi biasanya udah ada neraca saldonya. Nah, kita menyesuaikan dari neraca saldo. Kita bahas satu persatu dari beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu yang harus disesuaikan itu kayak ada sewa, kemudian iklan, asuransi, bunga gitu. Nah, untuk beban dibayar di muka itu ada dua metode, ada dua kemungkinan yang bisa kita ubah atau dua cara biar pengerjaannya itu cepat. Nah, itu dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Jadi kita lihat nih kayak di jurnal, kayak di neraca saldo ya, di neraca saldo tuh yang ditanyakan apa sih?
yang ada di neraca saldo itu apa? Misalkan beban sewa gitu yang di neraca saldo. Kalau beban sewa berarti rumusnya ini dicatat sebagai beban. Jadi yang di debit itu adalah harta dan di kredit itu adalah beban. Hartanya itu adalah misalkan sewa ya, sewa dibayar di muka itu di debit dan di kreditnya itu adalah beban sewa. Gitu, ini adalah rumusnya dan yang dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Sampai sini semoga mudeng ya. Kemudian yang selanjutnya adalah beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar ini sama dengan hutang, karena bebannya kan belum dibayar dan harus dibayarkan. Nah, sama aja dengan hutang. Pencatatannya itu sama kayak jurnal umum. Jadi ini nih, beban di debit, hutang di kredit. Misalkan kok beban gaji, ya ini beban gaji, hutang gaji gitu. Sama kayak ada di jurnal umum. Kemudian apalagi yang disesuaikan? Ada pendapatan diterima di muka. Ini sama dengan yang beban dibayar di muka. Kalau pendapatan diterima di muka tuh ada ini nih, pendapatan sewa diterima di muka. Kemudian ada pendapatan iklan diterima di muka, asuransi diterima di muka, pendapatan asuransi diterima di muka, pendapatan bunga diterima di muka, gitu biasanya ya yang ada di neraca saldo atau yang ada di soal jurnal soal penyesuaiannya. Nah, ini juga ada dua cara atau dua kemungkinan nih. Dicatat sebagai utang, itu udah diterima, dan dicatat sebagai pendapatan, uangnya tuh belum diterima. Kalau sebagai utang, itu udah diterima pendapatannya. Tapi kalau belum diterima, itu dicatat sebagai pendapatan. Nah, untuk penulisan di jurnal penyesuaiannya kayak mana? Ya ini. Kalau dicatat sebagai utang, itu yang ada di debit adalah sewa diterima di muka. Dan yang ada di kredit itu adalah pendapatan sewa. Kemudian uang yang dituliskan itu adalah uang yang sudah diterima. Kemudian kalau di soal atau di neraca saldo itu dicatat sebagai pendapatan, misalkan pendapatan sewa, pendapatan iklan, gitu-gitu, yang dicatat di debit itu adalah pendapatan sewanya. Kemudian yang dicatat di kredit itu adalah sewa diterima di muka. Hampir sama kayak yang beban diterima di muka, dibayar di muka. H sama dengan BH. Kemudian B sama dengan harta dan beban. Ini juga sama. Sewa diterima di muka ini adalah harta, kemudian pendapatan sewa ini adalah bebannya gitu. Kalau disamain ya sama yang beban dibayar di muka, tapi ini adalah ini pendapatan sewa tuh bukan beban ya, jadi sedikit berbeda. Apalagi yang disesuaikan, ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima itu kayak ini nih, udah tutup buku, ternyata masih ada pendapatan yang belum diterima oleh perusahaan. Jadi harus diterima. Nah, itu pencatatannya kayak mana? Pencatatannya sama kayak jurnal umum. Kayak ini nih, yang beban masih harus dibayar nih. Nah, pencatatannya di jurnal penyesuaian itu piutang di debit dan pendapatan di kredit. Ini piutang ya, sama kayak jurnal umum. Gampang kan? Nah, selanjutnya yang perlu disesuaikan adalah pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan juga harus disesuaikan. Ini juga sama kayak yang beban dibayar di muka. Dilihat dulu transaksinya atau di neraca saldo itu dicatatnya sebagai harta atau sebagai beban. Kalau sebagai harta, itu rumusnya harta sama dengan beban di debit dan harta di kredit. Kemudian uang yang dipakai atau nominal yang dipakai itu adalah nominal yang sudah terpakai, perlengkapan yang sudah terpakai. Selanjutnya, jika dicatat sebagai beban, itu berarti B sama dengan HB. Dan yang dicatat adalah sisanya, sisa dari perlengkapan. Beban itu adalah beban perlengkapan, kemudian hartanya itu adalah perlengkapan.
Jadi kalau dicatat sebagai beban, misalkan di neraca saldonya itu kok tercatatnya beban perlengkapan gitu. Berarti rumusnya pakai yang ini. B sama dengan HB yang tersisa. Yang ditulis adalah nominal yang tersisa, perlengkapan yang tersisa. Gitu, mudah kan? Selanjutnya yang diselesaikan adalah penyusutan aktiva tetap. Untuk penyusutan aktiva tetap, itu rumusnya ini, udah nggak usah diubah-ubah, nggak perlu HB, itu udah nggak perlu pakai itu. Karena rumusnya, ya udah ini, beban penyusutan mesin itu di debit, akumulasi penyusutan mesin itu di kredit. Mohon maaf ini saya tulis mesin karena biar mudah aja ya. Kalau misalkan di sini kok peralatan, ya ditulis peralatan. Mesin itu peralatan. Kemudian misalkan di sini kok fotokopi, ya di sini ditulis beban penyusutan fotokopi. Kalau adanya cuma peralatan, ya udah di sini juga ditulis peralatan. Jadi yang dicatat dalam penyusutan aktiva tetap itu adalah peralatan. Jadi tuh gini gampangnya ya. Beban penyusutan peralatan tuh kayak gini. Setiap perusahaan itu membeli suatu perusahaan, contohnya adalah fotokopi, mesin fotokopi. Mesin fotokopi itu lama-kelamaan, pas awal sih bagus ya, mesinnya cepat, kemudian hasil dari fotokopinya juga rapi, dan tintanya juga ya pokoknya masih baru lah, barang baru kan masih bagus ya. Nah semakin lama kalau sudah dipakai setahun, 2 tahun, 4 tahun, itu kan udah semakin kinerjanya tuh berkurang gitu loh itu mesin. Jadi menyusut. Kinerja dari mesin itu udah menyusut. Nah, maka dari itu harus disesuaikan dengan penyusutan aktiva tetap. Caranya atau pencatatannya itu adalah beban penyusutan mesin atau peralatan dan akumulasi penyusutan mesin atau peralatan di kredit. Nah, biasanya nih kalau di jurnal penyesuaian itu memakai rumus metode garis lurus. Nah, rumus metode garis lurus ini adalah metode yang paling gampang untuk penyusutan peralatan. Nah, untuk caranya sendiri itu ada NP min NR per umur ekonomis. Nah, ini untuk penyusutan aktiva tetap. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu suatu perusahaan itu masih punya piutang di luar. Tapi orang yang harus membayar hutang itu tuh kayak bangkrut atau nggak bisa membayar hutang gitu loh, teman-teman. Jadi namanya piutang tak tertagih karena piutangnya itu nggak dibayarkan gitu. Nah, rumusnya yang harus dicatat di dalam jurnal penyesuaian itu adalah beban penghapusan piutang dan piutang tak tertagih. Seperti itu. Tapi biasanya yang akan muncul di jurnal penyesuaian itu yang banyak munculnya ya, itu yang beban. Ini ada beban biaya dibayar di muka, kemudian beban yang harus dibayarkan, kemudian pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap gitu. Mungkin kalau saya jelaskan di sini itu masih banyak yang belum mudeng karena kayak awangan kan. Nah, kita langsung aja di latihan soalnya. Jadi kemarin kan kita udah menyusun nih jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo yang salon melati. Jadi untuk contoh jurnal penyesuaian juga dari salon melati. Jadi langsung aja lihat di video yang selanjutnya.